القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan diberikan pahala. Mereka tidak terbatas pada umat Islam saja, tetapi juga umat-umat terdahulu yang meyakini kebenaran ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 62. Lalu, bagaimana dengan umat Majusi yang menyembah api? Allah sudah menentukan ketentuan pada mereka di akhirat kelak. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, dan orang Majusi, dan orang-orang yang musyrik, Allah akan memberikan putusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 12. Dahulu kala, ada seorang Majusi yang sangat taat dalam menjalankan ibadah. Ia senantiasa melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Ia mempunyai seorang anak. Anaknya itu dididik sesuai dengan ajaran yang diterimanya. Si Majusi itu juga terbiasa berpuasa. Ia sangat menghormati agama orang lain, kendati berbeda dengan agama yang dianutnya. Suatu hari pada bulan Ramadan, ia melihat putranya sedang makan pada siang hari di tempat yang ramai. Orang-orang pun membicarakan perilaku si anak Majusi tersebut. Karena itu, ia merasa malu sebab anaknya tidak menghormati orang Islam yang sedang berpuasa. Kemudian, ia mendatangi anaknya dan memarahinya. "Mengapa kamu tidak menghormati orang-orang yang sedang berpuasa?" tanya si Majusi itu kepada si anak. Dengan santainya, si anak menjawab, "Saya tidak tahu, saya lapar sekali," ujarnya. Ingatlah, pada bulan Ramadan, umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Hormatilah mereka yang sedang berpuasa. Jika engkau tidak berpuasa, janganlah engkau makan di hadapan mereka, sebab itu mengganggu mereka. Jelas ayatnya. Konon, beberapa tahun kemudian meninggallah si Majusi itu. Seorang alim melihatnya dalam mimpi. Dalam mimpinya itu, si Majusi seakan-akan duduk di atas tatah kemuliaan yang ada di surga. Si orang alim itu pun keheranan. Bertanyalah ia kepada orang Majusi tersebut, "Bukankah engkau orang Majusi?" "Benar, aku orang Majusi," jawab orang Majusi itu. "Lalu, bagaimanakah engkau bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Engkau duduk di atas tatah kemuliaan," tanya si orang alim. Si Majusi pun menjawab, "Pada awalnya aku memang Majusi. Namun, menjelang ajal, tatkala aku menghembuskan nafas terakhir, aku mendengar panggilan yang berseru, 'Wahai malaikatku,
janganlah engkau biarkan ia mati sebagai orang Majusi. Berilah ia kemuliaan sebagai orang Islam, karena ia telah menghormati dan memuliakan bulan Ramadan. Masya Allah, begitu mulia bulan Ramadan. Bahkan, seorang Majusi yang menghormati bulan Ramadan, akhirnya ia bisa memperoleh tahta kemuliaan di surga. Semoga kita sebagai umat muslim bisa semakin mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar adalah malam ketetapan, yaitu suatu malam yang penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang berisi penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pada malam Lailatul Qadar berisi malam keberkahan, malam kemuliaan, malam rahmat yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut riwayat pendapat yang masyhur dalam hadis maupun Al-Quran disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar turun di hari 10 terakhir, khususnya malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Pada malam itu bumi dan langit menjadi sempit karena banyaknya malaikat yang turun, yang mengatur segala urusan. Di antara tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, matahari yang terbit pagi harinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan cahayanya meredup. Yang kedua, malam hari tampak terang, tidak mendung, dan tidak panas maupun dingin. Yang ketiga, pada saat beribadah malam merasakan nikmat yang lebih banyak daripada malam-malam sebelumnya. Yang keempat, angin berhembus dengan lembut. Yang kelima, diperlihatkan dalam mimpi orang muslim. Rasulullah SAW apabila bulan Ramadan tinggal 10 hari yang akhir, beliau segera menyuruh keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah untuk meningkatkan ibadah di 10 hari yang terakhir dengan membaca Al-Quran, iktikaf, sholat malam, dan lain sebagainya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.